Anda menyaksikan Breaking News Kompas TV, Saudara, bersama saya Glenys Oktania. Sesaat lagi kita akan menyaksikan keterangan resmi dari Kepala Staf Angkatan Darat, Jenderal Andika Perkasa, langsung dari Mabes TNI Jakarta. Yang Anda saksikan ini merupakan situasi terkini langsung dari Mabes TNI Angkatan Darat. Dan sesaat lagi kita akan menyaksikan keterangan terkait dengan penyerangan di Polsek Ciracas. Rekan-rekan media sekalian. Siang ini TNI Angkatan Darat akan memberikan penjelasan tentang sejauh mana kami menangani insiden yang terjadi di daerah Ciracas. Pertama, TNI Angkatan Darat memohon maaf atas terjadinya insiden yang menyebabkan korban maupun kerusakan yang dialami oleh rekan-rekan baik dari masyarakat sipil maupun anggota Polri yang tidak tahu apa-apa. Jadi kami mohon maaf atas kejadian tersebut dan kami akan mengawal agar ada tindak lanjut termasuk memberikan ganti rugi terhadap biaya perawatan rumah sakit maupun kerusakan-kerusakan yang ditimbulkan oleh para pelaku. Kedua, sudah seperti yang dijelaskan oleh Panglima TNI bahwa pemeriksaan yang dilakukan oleh Puspom TNI, hadir di sini Komandan Puspom TNI, ini Mayor Jenderal TNI Edi Rate Muiz. Tetapi untuk personil-personil yang pelakunya adalah prajurit Angkatan Darat, maka TNI Angkatan Darat akan menangani langsung, disupervisi oleh Puspom TNI. Karena apa? Karena kami ingin mengungkap sejauh-jauhnya sampai semuanya terungkap. Jadi tim dari Puspom Angkatan Darat, saya hadirkan di sini Komandan Puspom TNI Angkatan Darat, Letnan Jenderal TNI Dodik Wijanarko, kemudian Asisten Intelijen Kepala Staf Angkatan Darat Mayor Jenderal TNI Teguh Harif, dan Direktur Hukum TNI Angkatan Darat Brigadir Jenderal TNI Teti Lubis. Kami menangani sejak detik-detik pertama, dan sejauh ini yang sudah diperiksa di Polisi Militer Kodam Jaya ada 12 orang. Dan 12 orang ini adalah prajurit TNI Angkatan Darat. Tetapi ada 19 orang lagi yang sudah ada indikasi dan saat ini sedang dalam proses pemanggilan. Jadi total berarti nanti ada 31. Dan pemeriksaan ini akan berlangsung dan akan dipenuhi semua kebutuhan administrasi, sehingga mereka tidak akan bisa lagi komunikasi dengan orang di luar. Berdasarkan penelusuran, tidak akan berhenti di sini, karena begitu banyak sebetulnya yang ada pada saat malam kejadian. Jadi kami yakin 31 ini adalah bagian dari pengembangan pertama. Kami akan terus dan kami tidak akan menyerah. Oleh karena itu, saya juga memohon bantuan kepada seluruh warga masyarakat untuk memberikan informasi. Selain kami melakukan pemeriksaan secara fisik, secara elektronik, segala macam yang kami bisa lakukan, kami juga ingin bantuan informasi dari masyarakat.
Ini adalah ketua tim penyidik. Kolonel Yoga Suara ini adalah, coba berdiri, orangnya ini adalah ketua tim penyidik lapangan yang juga menjabat sebagai komandan polisi militer Kodam Jaya. Nomor HP-nya tertera. Kami mohon dengan sangat segala informasi yang diketahui oleh warga masyarakat maupun prajurit TNI Angkatan Darat tentang para pelaku. Kami tunggu informasinya di nomor HP ini. Dan nanti juga Komandan Pusat Polisi Militer Angkatan Darat juga akan mengawasi secara ketat dari hari ke hari tentang perkembangan. Jadi kami benar-benar mengharapkan bantuan dari warga masyarakat sehingga semua yang terlibat dan bertanggung jawab bisa kami bawa ke proses hukum. Sejauh ini dari hasil pemeriksaan, semua yang diperiksa ini sudah memenuhi pasal di Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer untuk diberikan hukuman tambahan berupa pemecatan dari dinas militer. Jadi selain pasal-pasal pidana yang dilanggar oleh masing-masing, dan ini akan berbeda satu dengan lainnya, maka kita juga akan memberikan hukuman tambahan kepada semuanya, yaitu pemecatan. Lebih baik kita kehilangan 31 atau berapapun prajurit yang terlibat, apapun perannya, daripada nama TNI Angkatan Darat akan terus rusak oleh tingkah laku tidak bertanggung jawab dan sama sekali tidak mencerminkan sumpah prajurit yang mereka ucapkan, janjikan pada saat mereka menjadi prajurit TNI Angkatan Darat. Kemudian kita juga akan membuat mekanisme agar mereka semua yang menjadi tersangka dan menjadi terdakwa mengganti segala kerusakan maupun biaya-biaya pengobatan. Ada mekanismenya sehingga kita pastikan mereka semua harus membayar. Pangdam Jaya mendapat tugas dari saya untuk menghimpun semua kerusakan yang ditimbulkan oleh insiden tersebut, dan nanti Pangdam Jaya melaporkan kepada saya, dan dari jumlah itulah yang kemudian akan dibebankan kepada semua pelaku yang terlibat apapun perannya. Dengan demikian tidak ada lagi orang hanya pasrah menyerahkan diri, sama sekali tidak. Mereka juga harus bertanggung jawab. Tindakan mereka itu buntutnya panjang. Banyak nasib orang yang kemudian terpengaruh oleh tindakan-tindakan mereka. Oleh karena itu, kita sudah menyiapkan juga lapisan-lapisan apabila ada yang berusaha berbohong dalam pemeriksaan atau menyembunyikan atau bahkan menghilangkan bukti keterlibatan, maka akan kita tambahkan pasal yang masuk dalam kategori obstruction of justice. Jadi tidak akan ada lagi, perlakuan harus berbeda kepada mereka yang kooperatif dan kepada mereka yang berusaha menyembunyikan. Tidak ada lagi hanya sama saja begitu saja. Itu saja penjelasan dari kami, dari TNI Angkatan Darat. Kami buka pertanyaan dan kami siap menjawab dari tim yang selama ini melakukan pemeriksaan seluas-luasnya. Dari paling kiri ya. Para pejabat juga didengarkan sehingga bila ada tambahan jawaban nanti bisa langsung. Permisi, selamat siang, saya Sare, wartawan dari detik.com. Pak, izin mau nanya, ini kan dijelaskan kan
karena ada oknum TNI ya. Nah, kenapa sih oknum TNI ini gampang tersulut emosinya karena apa? Hoax itu Pak yang disampaikan oleh Prada MI itu Pak. Apakah ada kalimat tertentu yang menjadi pemicunya? Lalu yang kedua, kenapa sasarannya Polsek Ciracas? Ya, itu dulu Pak. Terima kasih banyak. Kalau soal tersulut, itu adalah tanggung jawab masing-masing prajurit. Kita nggak mau terima. Mau tersulut apa kayak gitu. Yang jelas mereka melakukan tindakan apa ya tanggung jawab loh. Soal apa yang dikatakan oleh A, B, C, D ini masih dalam pemeriksaan. Dan gak ada hubungannya. Yang jelas apa yang mereka lakukan itu saja. Mau mereka ketipu mau enggak, salah sendiri. Kami tidak akan mentolerir lagi. Tidak boleh kejadian seperti ini terjadi lagi. Dan mereka harus bayar. Berikutnya. Oke, terima kasih Pak Kasat atas waktunya. Yang pertama, saya Desi dari TV One. Saya mau menanyakan pertanyaan pertama. Dari hasil penyelidikan sejauh ini, apakah sudah diketahui alasan dari anggota TNI ini, kita disebut Prada MI ini, menyebarkan berita bohong kepada teman-temannya? Nah, yang kedua, untuk melakukan penyerangan ke Polsek Ciracas dan juga Pasar Rebo, itu siapa yang memprovokasi Pak Kasat? Mungkin bisa diinformasikan. Terima kasih Pak. Ya, jadi kalau soal substansi, memang kita sedang telusuri lebih dalam. Tapi apapun alasannya nanti yang terungkap, tindakan itu kan sudah terjadi. Makanya saya bilang dari awal, tidak akan ada hubungan yang kemudian akan memberikan apakah toleransi kepada tindakan yang kemudian terjadi setelah apakah informasi atau ada orang ketiga yang memberikan info tambahan. Ini hanya soal apa ya motivasinya dan apakah ada pengaruh narkoba atau tidak. Terus kami kembangkan semuanya. Kami tidak menutup semua yang mungkin terjadi. Kami lakukan pemeriksaan semuanya dan melibatkan banyak pihak, bukan hanya internal kami. Sampai BNN pun kami turunkan. Jadi kami ingin memastikan iya apa yang terjadi. Tapi sementara kita mencari motivasi awalnya, tidak kemudian membatalkan tindakan kekerasan main hakim sendiri yang menimbulkan korban, kerugian. Nah, itu aja. Pak, izin. Ya Pak, terima kasih atas waktunya. Saya Rama dari Berita 1 TV. Yang pertama berkaitan dengan hasil proses penyelidikan sejauh ini. Dari sebelumnya kan memang sempat ada kerusakan-kerusakan seperti di halte bis di Pasar itu kita ada beberapa CCTV yang dirusak dan kaca yang dirusakan. Terus lantas nantinya dari pihak TNI sendiri dengan pihak Transjakarta seperti apa untuk sinerginya. Lalu yang kedua soal penyelidikan yang berkaitan dengan sinergitas antara TNI dan kepolisian. Berkaitan dengan penyelidikan ini seperti apa sinergitas dari kepolisian dan TNI sendiri? Seperti yang saya jelaskan tadi, untuk segala kerusakan material maupun korban yang dirawat itu ditangani langsung oleh Pangdam Jaya. Jadi Pangdam Jaya punya tanggung jawab untuk merekap semuanya satu pintu saja, sehingga nanti kita tahu dari satu sumber apa yang rusak, berapa biaya penggantian. Nah, sehingga dari situ itulah kita hitung, sehingga orang itu nggak hanya misalnya masuk penjara, enggak, mereka harus bayar. Terlalu enak kalau mereka hanya kemudian dihukum. Hukum pidana berjalan, tapi mengganti harus. Dan kami akan mencari mekanismenya. Misalnya, mereka ini masih terima gaji kalau mereka prajurit angkatan darat sampai dengan mereka dinyatakan dipecat. Jadi tergantung dari laporan Pangdam Jaya berapa yang akan diganti oleh mereka dan berapa jumlah mereka itu akan kita perhitungkan. Sehingga itulah mekanisme yang saya bilang tadi. Kalau soal
kerjasama kita dengan Polri itu kan nggak perlu lagi diragukan. Sudah dari dulu dan kita sudah punya komitmen dan nggak ada hubungannya dengan insiden ini. Ini adalah oknum-oknum yang tidak punya kebijakan dan tidak punya hati sehingga mereka memilih melakukan ini. Dan saya akan mengunjungi mereka-mereka yang sekarang ini dirawat. Jadi setelah ini saya akan menuju ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati untuk melihat mereka-mereka yang menjadi korban, sebagian dari anggota Polri dan sebagian lagi masyarakat dan bahkan salah satu tadi dari media. Oke? Izin Pak, saya Ronggo dari Republika. Izin tadi kan Pak Kasat menyebutkan kalau di luar yang 12 orang sudah diperiksa akan ada 19 orang lagi. Ulangi Mas. Kan dari yang tadi Pak. Dekat lagi Mas. Dari yang Pak Kasat bilang tadi kan di luar yang 12 orang sudah diperiksa ada 19 orang lagi Pak. Nah itu dapat dari mana? Apakah dari, kan dari Pak Panglima sendiri sudah menyebut ada 12 orang sudah diperiksa, 27 orang sudah didapatkan dari kontak dari Prada MI dan kemudian 2 dari CCTV yang menggunakan sepeda motor itu. Nah ini apakah 19 orang ini termasuk dari yang 27 orang dari kontak itu atau bagaimana Pak? Paling itu aja Pak, makasih. Semua kami lakukan seperti tadi, baik dari hasil investigasi Mas, hasil investigasi terhadap 12 orang maupun terhadap investigasi lain, mau elektronik, mau info dari masyarakat. Kami sudah menerima info dari warga masyarakat dan kami sangat berterima kasih. Oleh karena itu, tapi saya yakin dan semua tim penyidik juga yakin bahwa yang sudah kami dapatkan indikasi itu belum selesai. Belum. Masih begitu banyak dan bahkan saya mengucapkan tadi obstruction of justice karena memang kita juga melihat indikasi itu. Jadi kita tidak mau mereka kemudian walk away begitu saja. Oleh karena itu kita minta bantuan dari seluruh warga masyarakat dan kita jamin gak akan bocor laporan ini karena kami memang membutuhkan itu. Tanpa bantuan dari warga masyarakat pasti kalau mereka ada yang tadi berusaha untuk obstruct the justice, itu kami juga punya keterbatasan. Lainnya. Terima kasih Pak, saya Ayu dari Metro TV. Saya mau mengkonfirmasi saja, apakah Prada MI itu memang sudah diperiksa termasuk ke 12 orang? Siapa Mbak? Prada MI. Oh. Ya, itu apakah itu sudah diperiksa? Apakah itu masuk ke yang 12 sudah diperiksa dan sudah terbukti ada pelanggaran-pelanggaran hingga pemecatan? Nanti ada kemungkinan seperti itu atau masih ke 19 orang yang akan segera dijadwalkan ini Pak? Dan mereka yang sudah diperiksa ini 12 orang ini ditahan di mana Pak? Kalau boleh tahu. Terima kasih. Jadi 12 orang ini ditahan di Polisi Militer Kodam Jaya di Guntur. Dan semua yang kita panggil hari ini pun akan langsung kita tahan. Dan mereka akan kita tempatkan sesuai dengan kebutuhan. Jadi tidak hanya di Pom-Dam Jaya saja. Kita punya beberapa tempat. Ada pusat polisi militer Angkatan Darat di sini, di dekat Gambir. Ada lagi beberapa tempat lagi. Kami akan tempatkan sesuai dengan kebutuhan. Nah, Prada MI sudah jelas, dia adalah salah satu dari mereka. Dan sejauh mana ya kita juga masih, tapi mereka kan sudah di tangan, Prada M ini sudah di tangan kita, walaupun masih dirawat di Rumah Sakit TNI Angkatan Darat. Tetapi statusnya adalah termasuk yang terperiksa. Jadi ini kita juga berawal dari sini. Berikutnya. Tidak ya? Oke. Ya, masih ada. Monggo. Seluas-luasnya. Di sini dulu, kiri dulu. Pak, mau konfirmasi aja. Sebenarnya sudah dan ditetapkan menjadi tersangka belum? Kalau ada berapa orang? Lalu kan sebelumnya dijelaskan kan itu pengerusakan itu oleh 100 orang ya. 100 orang itu seluruhnya TNI atau ada warga sipil juga ya? Itu dulu Pak, makasih.
tersangka itu yang jelas 12 ini langsung kami tahan. Dan kita kan 12 ini juga memutuskannya bukan berarti kita hanya sudah mengarah. Jadi walaupun belum ditetapkan sebagai tersangka, karena kita masih terus mengembangkan, menggali. Menggali itu bukan hanya sekali, karena belum tentu kita tanya sekali kemudian yang diberikan keterangan itu benar, kan belum tentu. Kami nggak mau. Kami punya teknik, para penyidik punya teknik, punya pengalaman, jadi mereka tahu apa yang mereka lakukan. Nah, jadi kita terus mengembangkan sampai seluas-luasnya, tersangka atau tidak, yang jelas mereka langsung kami tahan. Termasuk semua yang kami panggil berarti itu sudah lebih mengarah. Yang jelas sampai saat ini belum ada yang kami kembalikan, itu saja. Jadi yang kami periksa belum ada yang kami kembalikan. Iya, izin Eman RRI. Pak, ini berkaitan kejadian ini kan sangat meresahkan masyarakat. Semua masyarakat kita, Pak. Bagaimana tindakan Bapak dan harapan Bapak kepada masyarakat agar tidak khawatir, karena ini menyangkut nama besar TNI yang saat ini dipimpin langsung oleh Pak Kasat sendiri, dan berkaitan ke depan ini, Pak. Mungkin terkait saya juga terlambat penegasan Bapak, jika anggota TNI dibawa ke pemimpinan Bapak, apa tindakan keras Bapak kepada mereka, Pak? Terima kasih, Jenderal. Iya, ini sangat meresahkan, sangat memalukan dan sangat merugikan nama Angkatan Darat. Oleh karena itu, seperti yang saya jelaskan di poin pertama tadi, apapun tindak pidana mereka sesuai dengan keterlibatan, hukuman tambahannya adalah pemecatan dari dinas militer. Inilah pesannya. Coba lagi, silakan coba lagi. Di mana? Saya akan lakukan ini. Karena apa? Karena memang nggak boleh dilakukan. Apa dasarnya? Kita ini negara hukum. Jadi kalau ditanya apa jaminan saya? Ya jaminan saya adalah saya akan tindak tegas. Tapi kami juga punya keterbatasan dalam mengungkap. Karena apa? Karena ada yang obstruct the justice. Oleh karena itu, bantuan dari warga masyarakat supaya para pelaku ini jangan lenggang kangkung gitu aja. Bantu kami. Kami akan hukum pidananya plus pecat dia. Biar tahu, gak ada tempat. Mereka menjadi prajurit TNI Angkatan Darat, bukan menjadi profesi lain. Mereka harus patuh. Dan KUHPM sudah mengatur itu di salah satu pasalnya. Dan itu akan kita terapkan. Ya. Timo dari RT, Pak, kan dari kesaksian warga itu ada kelompok massa ini membawa senjata. Apakah pembawaan senjata ini pada saat kelompok massa ini sedang bertugas, atau bagaimana mekanisme, apakah investigasi itu soal senjata ini, Pak? Terima kasih. Ya, tadi sekaligus saya lupa tadi, jumlahnya 100 itu adalah perkiraan. Komandan Kodim ada di sini. Nah, ini yang berada di TKP. Komandan Kodim Jakarta Timur. Itu adalah perkiraan. Makanya kami pun juga tidak merasa sudah cukup. Baru saja saudara kita ikuti pernyataan resmi dari Kepala Staf Angkatan Darat Jenderal Andika Perkasa langsung dari Mabes TNI Angkatan Darat di Jakarta. Setidaknya yang disampaikan tadi dalam pernyataan resmi, Jenderal Andika Perkasa meminta maaf atas perilaku ataupun tindakan yang melibatkan dari TNI Polri, maksud kami TNI Angkatan Darat yang meresahkan masyarakat. Hingga saat ini juga Jenderal Andika Perkasa memastikan bahwa akan memecat setiap anggota TNI Angkatan Darat yang terlibat langsung dalam penyerangan di Mapolsek Ciracas. Setidaknya sudah ada 19 orang
maksud kami ada 12 orang yang diperiksa dan juga ditahan untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut. Dan TNI Angkatan Darat juga berkomitmen untuk menelusuri dan juga mengembangkan lebih lanjut pihak-pihak mana saja yang harus bertanggung jawab. Tidak hanya hukuman pidana terkait dengan perusakan di Mapolsek Ciracas ini, namun juga seluruh anggota TNI Angkatan Darat yang terlibat juga akan dipecat dan menanggung setiap kerugian material ataupun pengobatan. Demikian Breaking News Kompas TV kami akhiri sampai di sini. Saya Glenis Oktania, sampai jumpa.